Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai fungi atau yang sering kita sebut dengan jamur. Anggota kelompok kami terdiri dari Zendi Noviatus Sadia, Rizka Umami, Siti Maslaha, Zainab Nurhafilah, Este Soleha, dan Siti Istianatul Kiptia. Mari kita belajar tentang fungi. Materi-materi yang akan kami bahas tentang fungi yaitu yang pertama, tentang pengertian fungi. Yang kedua, ciri-ciri fungi. Yang ketiga, struktur tubuh fungi. Keempat, siklus hidup atau reproduksi fungi. Kelima, klasifikasi fungi. Keenam, peranan fungi. Pengertian fungi. Fungi adalah nama reknum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya dan mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora. Melakukan reproduksi seksual dan aseksual, jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Fungi merupakan kingdom yang cukup besar, terdiri dari kurang lebih 50.000 spesies dan bisa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik secara struktur, fisiologi maupun reproduksinya. Fungi merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan bahan organik dari luar untuk kebutuhan nutrisinya. Sebagai organisme saprofit, fungi hidup dari benda-benda atau bahan-bahan organik yang telah mati. Saprofit menghancurkan sisa-sisa bahan tumbuhan dan hewan yang kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat, dan beberapa yang lain beracun. Contoh jamur yang bisa dimakan: jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, dan jamur shiitake. Selanjutnya, ciri fungi secara umum. Yang pertama, tidak berklorofil. Yang kedua, umumnya dinding sel tersusun atas zat kitin. Yang ketiga, hidup di tempat yang lembab. Yang keempat, memiliki hifa dan tidak memiliki hifa. Yang kelima, mampu beradaptasi saat cuaca buruk. Yang keenam, perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang ketujuh, cadangan makanan berbentuk glikogen. Yang kedelapan, inti sel eukariotik. Yang kesembilan, terdiri dari sedikit atau banyak sel. Yang kesepuluh, menghasilkan spora. Struktur tubuh fungi. 1. Struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. 2. Benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut dengan hifa. 3. Hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. 4. Miselium ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. 5. Selain itu, hifa pada jamur juga memiliki pembatas atau sekat antar sel yang disebut septa. 6. Pada beberapa jenis jamur, hifa tidak memiliki sekat yang disebut dengan hifa asepta. 7. Adapun hifa yang bercabang-cabang dan membentuk miselium, kemungkinan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. 8. Jamur yang sifatnya parasitisme memiliki hifa yang termodifikasi yang dinamakan dengan haustorium. Yang ke-9, haustorium ini memiliki ujung yang fungsinya menembus jaringan host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. Yang ke-10, adapun hifa pada sebagian miselium berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora, yang dinamakan dengan miselium generatif.
Reproduksi pada fungi, yaitu secara aseksual dan seksual. Dalam perkembangbiakan secara aseksual, suatu individu baru dihasilkan dari duplikat genetik, tanpa kontribusi genetik dari individu lain. Metode yang paling sederhana dari reproduksi fungi secara aseksual mungkin adalah dengan fragmentasi talus atau tubuh jamur. Dalam jamur yang berfilamen, miselium dapat terpotong-potong menjadi beberapa segmen, dan setiap segmennya dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas atau buding adalah mekanisme reproduksi jamur secara aseksual yang terjadi pada sebagian besar ragi atau yes, dan beberapa jamur berfilamen. Dalam proses ini, tunas atau sel anak tumbuh pada permukaan sel ragi atau hifa, dengan sitoplasma yang tidak bersekat dengan sel induk. Nukleus dari sel induk kemudian membelah diri, satu inti pindah ke tunas, dan satunya lagi tetap pada sel induk. Sel induk dapat memproduksi banyak tunas melalui permukaannya dengan terus-menerus mensintesis sitoplasma dari pembelahan inti. Setelah tunas berkembang pada titik tertentu, meskipun belum terpisah dari sel induk, sel tunas itu sendiri sudah dapat menumbuhkan tunas baru dengan proses yang sama. Pada akhirnya, tunas terpisah dari sel induk dan menjadi individu baru. Tunas yang terlepas dari hifa dari jamur berfilamen berlaku seperti spora atau berkecambah dan tumbuh menjadi hifa baru. Spora ini disebut dengan blastospora. Yang kedua yaitu reproduksi fungi secara seksual. Ada 3. Yang pertama, plasmogami adalah penyatuan sitoplasma dua miselia yang berdekatan. Plasmogami akan menghasilkan suatu tahap di karyotik atau N+N, karena nukleus haploid dari masing-masing induk membentuk pasangan, tetapi tidak menyatu. Yang kedua, karyogami adalah penyatuan dua inti haploid menghasilkan inti diploid atau kromosom berpasang-pasangan. Yang ketiga, meiosis merupakan pembelahan sel yang mereduksi kromosom menjadi setengahnya atau diploid menjadi haploid. Inti yang haploid dari meiosis ini umumnya dimasukkan ke dalam spora yang disebut meiospora. Siklus hidup pada sebagian besar jamur meliputi 3 fase, yaitu haploid atau N, dikaryotik atau N+N, dan diploid atau 2N. Klasifikasi fungi. Berdasarkan struktur tubuhnya, klasifikasi fungi atau jamur dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok jamur bersekat dan kelompok tidak bersekat hifanya. Contoh kelompok fungi tidak bersekat adalah kelompok Zygomicota. Sementara kelompok bersekat yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Mari kita bahas satu persatu tiap klasifikasinya. Zygomicota. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang membentuk spora istirahat berdinding tebal yang dikenal dengan zygospora. Anggota Zygomicota umumnya adalah jamur yang hidup saprofit, yaitu mendapatkan makanan dari organisme yang sudah busuk atau mati. Kelompok fungi ini memiliki banyak inti sel dan terdiri atas hifa yang tidak bersekat. Contohnya, Rhizopus oryzae dan Mucor javanicus. Selanjutnya, Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri khusus, yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Dinding selnya terdiri dari zat kitin. Kelompok ini memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Anggota Ascomycota ada yang hidup saprofit, parasit, maupun simbiosis. Secara umum, anggotanya meliputi 3 kelas, yaitu Hemiascomycetes, Plectomycetes, dan Phrenomycetes. Contohnya Aspergillus fumigatus dan Penicillium, serta Neurospora untuk pembuatan oncom. Basidiomycota.
Klasifikasi fungi Basidiomycota mencakup sebagian besar spesies makroskopis dan amat menjolok. Jamur ini sering dijumpai di tanah lapang dan pada hutan-hutan. Ciri khususnya memiliki hifa bersepta dan sambungan apik. Spora seksualnya dihasilkan di atas struktur dengan bentuk gada yang dikenal dengan istilah basidium. Anggota Basidiomycota hidup sebagai saprofit dan parasit terhadap organisme lain. Contohnya Volvariella volvacea atau jamur padi. Yang terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual, memiliki hifa bersekat dan hidupnya menempel di sisa-sisa makanan. Tetapi ada jenis Deuteromycota tertentu yang bersifat parasit dan merugikan organisme lain, misalnya Candida albicans atau jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran reproduksi wanita. Kemudian selanjutnya yaitu peranan fungi dalam kehidupan. Peranan fungi dibagi menjadi dua, yaitu peranan fungi yang menguntungkan dan peranan fungi yang merugikan. Selanjutnya yaitu yang pertama, peranan fungi yang menguntungkan. Peranan fungi yang menguntungkan dalam pembuatan makanan, yang pertama ada Penicillium notatum, pembuatan antibiotik penisilin. Yang kedua ada Aspergillus wenti, pembuatan kecap. Yang ketiga ada Rhizopus oryzae, pembuatan tempe. Dan yang keempat ada Aspergillus niger, penghasil asam sitrat. Sedangkan dalam jamur pangan, yang pertama ada Agaricus bisporus, jamur kancing. Yang kedua ada Flammulina velutifus, jamur enoki. Yang keempat ada Morcella esculenta, jamur morel. Dan yang keempat ada Volvariella volvacea, jamur merang. Kemudian yang kedua yaitu peranan fungi yang merugikan dalam penyakit pada manusia. Fungi yang merugikan, yang pertama ada Aspergillus fumigatus, penyebab penyakit saluran pernapasan. Yang kedua ada Aspergillus nidulans, automikosis pada telinga. Yang ketiga Aspergillus flavus, penyebab kanker hati dari kacang tanah tengik. Dan yang keempat Malassezia furfur, penyebab ketombe. Sedangkan pada penyakit pada tumbuhan itu yang pertama ada albugo, parasit tumbuhan. Yang kedua ada Penicillium expansum, apel busuk. Yang ketiga ada Bipolaris oryzae, bintik coklat pada padi. Dan yang keempat ada Puccinia graminis, bercak karat pada rerumputan. Terima kasih teman-teman. Itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.